Pripun kabare, kanca-kanca sedoyo. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan seger waras, lahir lan batos. Dulur di tengah dunia yang semakin berisik ini, bukan cuma berisik suara kendaraan, tapi berisik di dalam kepala. Informasi masuk tanpa permisi dari smartphone, urusan kerjaan yang tidak ada habisnya, sampai rasa cemas memikirkan masa depan. Dalam filsafat Jawa, kondisi ini sering membuat kita kehilangan manunggaling rasa, keselarasan antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Hari ini mari kita belajar ngerawat jiwa atau merawat jiwa dengan cara yang modern, namun tetap berpijak pada nilai leluhur dan sains. Pertama, mari bicara tentang jembatan cahaya di otak kita. Gusti Allah menciptakan manusia dengan desain yang sangat teliti. Di tengah otak kita, ada kelenjar kecil bernama pineal gland. Secara ilmiah, ini adalah organ yang mengatur ritme biologis kita. Tapi secara spiritual, banyak pakar menyebutnya sebagai antena ilahi. Saat kita melakukan zikir yang dalam atau meditasi yang tenang, kelenjar ini memproduksi zat kimia alami yang membuat perasaan kita menjadi ayem dan tentrem. Ini adalah mekanisme biologis untuk mencapai kekhusyukan. Jadi ketenangan itu bukan sekadar perasaan, tapi ada proses sainsnya di dalam kepala kita. Kedua, pentingnya oposisi terhadap gadget di pagi hari. Kanca-kanca, saat kita baru bangun tidur, otak kita berada di ambang pintu antara alam bawah sadar dan sadar, gelombang alfa theta. Di saat itulah doa dan niat kita paling didengar oleh tubuh kita sendiri. Namun kesalahan fatal manusia modern adalah langsung mencari handphone. Begitu panjenengan membaca berita buruk atau membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial, otak langsung memproduksi hormon stres, kortisol. Ibarat air yang baru tenang, jangan langsung dikocok dengan sampah informasi. Cobalah, puasa informasi selama 20 menit saja setiap pagi. Gunakan waktu itu untuk bersyukur. Syukur marang, Gusti. Rasakan napasmu, karena napas adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjadi orang baik hari ini. Ketiga, memahami harmoni, soul, body, land, mind. Kita sering lupa bahwa diri kita ini terdiri dari 3 lapisan. Body, raga, butuh makan dan olahraga. Mind, pikiran, butuh ilmu. Tapi soul, jiwa, butuh koneksi dengan Sang Pencipta. Penyakit manusia modern saat ini adalah obesitas pikiran, tapi busung lapar jiwa. Kita terlalu banyak mikir, tapi kurang ngerasain. Secara ilmiah, ini disebut dengan ketidakseimbangan sistem saraf. Dengan kita kembali ke prinsip tawadu, rendah hati, kita sebenarnya sedang menurunkan tensi ego di otak. Saat ego turun, kesehatan jantung dan mental kita meningkat. Inilah yang disebut Suro Diro Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Segala angkara murka di dalam diri kita akan luntur dengan sifat kasih sayang dan ketenangan. Kanca-kanca, hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selamat dan bermanfaat. Mari kita tata kembali niat kita. Menjadi modern bukan berarti meninggalkan akar, dan menjadi spiritual bukan berarti tidak ilmiah. Justru dengan ilmu, kita makin kagum dengan cara Allah menata hidup kita. Bukti dukung karya ilmiah, deep dive. Berikut adalah detail dukungan ilmiah yang bisa Anda pelajari lebih lanjut. 1. Mekanisme neurobiologis kelenjar pineal. Karya. Ilmiah, the pineal gland, more than just a biological clock. Darmon et al. 2020. Fakta. Penelitian menunjukkan bahwa kelenjar pineal bertindak sebagai magnetoreseptor. Aktivitas spiritual seperti meditasi, mendalam memicu stimulasi pada kelenjar ini untuk mengubah serotonin menjadi melatonin dan molekul neurotransmitter lainnya yang bertanggung jawab atas pengalaman puncak batin dan perasaan damai, inner peace. 2. State otak saat bangun tidur, neural oscillation. Karya ilmiah, Brain Oscillations in Stress and Mindfulness-Based Interventions. Lomas et al. 2015. Fakta, saat transisi bangun tidur, otak berada pada frekuensi rendah. Paparan stres digital di saat ini menyebabkan amigdala hijacking, di mana pusat rasa takut di otak langsung aktif, mematikan fungsi logika,
prefrontal cortex, sehingga seseorang menjadi reaktif dan cemas sepanjang hari. 3. Hubungan antara ego dan prefrontal cortex. Karya ilmiah, The Neural Basis of the Ego. Neuber, A. 2018. Fakta, studi pemindaian otak fMRI menunjukkan bahwa praktik kerendahan hati dan penyerahan diri, seperti konsep surrender atau tawakal, menurunkan aktivitas di default mode network, DMN. DMN yang terlalu aktif sering dikaitkan dengan depresi dan pikiran negatif yang berputar-putar, rumination. 4. Reticular Activating System, RAS, dan fokus. Hidup, konsep, dalam video tersebut disebutkan tentang RAS. Secara ilmiah, RAS adalah filter di batang otak yang menyeleksi informasi. Jika kita memulai hari dengan syukur, fokus pada hal positif, RAS akan secara otomatis mencari hal-hal baik lainnya sepanjang hari. Ini selaras dengan prinsip husnudzon, berprasangka baik kepada Allah